Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awalan bitaqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan juga mengajak kepada para jamaah Jumu'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jika kita amati di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan beberapa lafaz yang menunjukkan makna manusia. Di antaranya manusia diungkapkan dengan kata an-nas, sementara di tempat yang lain diungkapkan dengan kata al-insan. Ada juga pengungkapan dengan menggunakan al-bashar, dan di kala yang lain atau di tempat yang lain Allah menggunakan dengan ungkapan Bani Adam. Dalam kesempatan khutbah ini kita hanya akan mengangkat satu saja, yaitu dalam konteks penyebutan an-nas. Di dalam ayat-ayat yang tersebar yang menyebutkan dengan sebutan panggilan an-nas bagi manusia, mufassirin mendapatkan kesan bahwa ketika diungkapkan dengan ungkapan an-nas, maka ini memiliki makna bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Yang mana dalam bahasanya Aristoteles, dia mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, yaitu manusia yang hidup bermasyarakat. Artinya apa? Manusia adalah makhluk sosial. Karena dia makhluk sosial, maka pasti membutuhkan orang lain. Dan dalam konteks membutuhkan orang lain inilah manusia akan berkumpul bersama komunitasnya. Komunitas-komunitas itu terbentuk, boleh jadi karena ada kesamaan hobi, boleh jadi ada kesamaan profesi atau yang lain-lain. Yang jelas manusia punya kecenderungan untuk membentuk satu komunitas. Inilah salah satu hikmah dan rahasia ketika Allah berfirman dalam surah Al-Fatihah yang setiap hari kita baca dalam sholat kita. Di ayat 6 Allah berfirman yang ini memberi bimbingan kepada kita, yaitu ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Yang menarik di ayat ini, Allah tidak menggunakan dhamir mutakallim wahdah, tapi menggunakan mutakallim ma'al ghair, yang di situ menunjukkan komunitas atau keterlibatan pihak lain. Maka
yang bisa kita ambil hikmah dari ayat ini adalah ketika kita ingin bagaimana perilaku kita selalu baik, maka jangan lupa kita harus memilih komunitas yang baik. Yang mana komunitas itu dalam bahasa agama disebut dengan jamaah. Seseorang yang berkumpul dengan orang-orang baik, maka insya Allah dia akan semakin menjadi baik. Tapi sebaliknya, jika kita berkumpul dalam komunitas yang tidak baik, maka kebaikan-kebaikan itu akan menipis, bahkan kita akan terpengaruh untuk melakukan keburukan-keburukan. Kita ambil contoh misalnya, dan itu harus kita syukuri, di kampung-kampung kita ada komunitas jamaah yasin dan tahlil, ada komunitas sholawat tibaiyah, ada komunitas surat al-waqiah dan lain sebagainya. Maka ini mendukung hal yang positif, karena boleh jadi jika tidak ada komunitas-komunitas itu, maka kita tidak membaca maulid at-tibai. Jika tidak ada komunitas-komunitas itu, maka kita tidak yasinan dan tidak tahlilan. Maka itu harus kita syukuri. Isyarat yang lain kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika mengungkap apa yang pernah dimohonkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ketika memohon keturunan kepada Allah, doanya adalah Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan-keturunan yang termasuk orang-orang salih. Nabi Ibrahim di sini memohon dengan minas salihin, sehingga berharap keturunannya senantiasa mengupgrade kesalehannya karena berada dalam komunitas orang-orang yang salih. Begitu pula doa yang lain seperti doa Nabi Yusuf alaihi salam, yang mana doa Nabi Yusuf itu, tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang salih. Maka ini juga menunjukkan satu komunitas. Bahkan sebaliknya, komunitas yang buruk, jika kita lihat dalam ayat Al-Quran, ketika peristiwa iblis, yang iblis tidak mau bersujud kepada Adam dalam konteks sujud penghormatan, dan dia membangkang atas perintah Allah, maka di sana dikatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa kana minal kafirin. Maka ini menunjukkan makna bahwa iblis berada dalam komunitas makhluk yang mengingkari atau yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ma'asyiral hadirin, belum lagi kalau diperkuat dengan ayat yang lain, kelak di hari kiamat orang-orang itu akan dikumpulkan, jiwa-jiwa akan dikumpulkan berdasarkan kecenderungannya. Orang baik, jiwa yang baik akan dikumpulkan dengan jiwa yang baik, begitu pula jiwa yang buruk. Itu terekam dalam ayat di surah At-Takwir ayat 7, wa idzan nufusu zuwijat. Apabila jiwa-jiwa itu zuwijat, yaitu digabungkan atau dikumpulkan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka dari itu, marilah kita pandai-pandai memilih komunitas. Termasuk jika kita seorang pelajar, maka kita harus pandai-pandai memilih teman kita. Karena kalau kita berada dalam komunitas yang tidak sehat, komunitas yang tidak baik, maka kalaupun kita masih baik hari ini, tapi boleh jadi kebaikan itu akan terkikis dan menjadi kita sebagaimana komunitas tersebut. Maka dari itu ma'asyiral hadirin, mudah-mudahan kita, generasi kita, anak cucu kita betul-betul dikumpulkan oleh Allah dalam komunitas-komunitas yang baik, yaitu komunitas orang-orang salih. Dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة